Pak Kian, gamenya mau rilis. Ada lagi yang perlu dipersiapkan. Semua boleh. Sok jadi ratu pemenang kontes pembuat game. Apa yang bagus dari benda rusak ini? Semua divisi siap. Game mau rilis. Suta, Ata. Pak, rekor download game kita pecah. Berhasil. Game kita sukses. Bagus. Bicara. Ada. Aaron, 5 tahun kerja keras. Akhirnya kami punya game 3A buatan sendiri. Defeat. Hal ini, dia berhasil. Boleh juga. Aku selalu yakin tim kita pasti berhasil. Kak Kingi tanpa kakak yang bekerja tanpa henti dan mengamankan investasi, mungkin kita takkan sampai di hari ini. Sieno, untung ada kakak. Jangan bilang begitu. Terima kasih. Nanti kita makan luar. Timmy, kakak adalah pahlawan utama proyek ini. Ini hasil kerja keras kita semua. Selamat, sayang. Ratu juara kompetisi game dunia memang tak tertandingi. Gamemu langsung jadi nomor 1 saat rilis. Kamu selalu menggodaku. Sekarang game sudah rilis, tak sibuk lagi kan? Besok harus ikut aku periksa kehamilan. Lihatlah, sudah bolos berapa kali. Baik, aku janji akan ikut. Bagus, sampai nanti malam, sayang. Kakak Kingi, konsep game ini sepenuhnya idemu. Kira-kira bagianmu berapa? Sebenarnya, Uang bukan prioritas, yang penting benih yang kutanam ini. Tumbuh menjadi pohon raksasa, itu sudah cukup. 1, 2, 1. Terima kasih atas dedikasi kalian selama ini untuk Looking Tech. Keringat kalianlah yang menciptakan kesuksesan ini. Tapi kami selalu adil. Mari sambut 2 anggota terpenting kami, Qian Guangjin dan Ye Qingyi. Sembuhkan penyakitmu. Guangjin, kesuksesan game ini berkatmu. Dengan kepemimpinanmu sebagai Direktur Era dan kau adalah pahlawan utama perusahaan kami. Tepuk tangan. Hanya 2 kata ini. semua ide kreatif berasal dari Kingi. Kenapa malah dia yang dipuji? Sungguh. Tapi saat ini, kita juga harus mengakui kontribusi besar karyawan lainnya, yaitu Ye Qingyi. Ye Qingyi. Gunakan hamil hindari kerja minggu 5 tahun. Beberapa kali tidur saat lembur malam merugikan perusahaan. Bahkan berusaha mencuri hasil kerja direktur. Kau seperti ulat buku di tempat kerja perusak tim. Kini perusahaan akan memecatnya. Direktur Yu, apa maksudmu sebenarnya? Bagaimana bisa aku disebut perusak? Tak sadarkah kau, waktu akhir pekan itu ditujukan untuk menikmati indahnya lembur. Kau malah periksa kehamilan tanpa izin. Direktur Yu, sejak perusahaan lahir 5 tahun lalu, aku tetap lembur bahkan saat perayaan tahun baru sekalipun. Baru sekali periksa, mana pernah aku malas? Bagaimana mungkin janin bisa lari? Kau hanya mencari alasan. Kalau game selesai, mungkin dia dapat banyak uang. Sekarang hamil, juga dapat cuti dan sebulan. Lebih baik selesaikan sekarang. Pak Yu, saya yang mencetuskan ide game ini. Saya yang buat perencanaan dan bagian terpenting, bukan kabur kerja. Tanpa saya, kamu bisa bikin game seolah perusahaan butuhmu. Teknologi. Game sukses besar, saya bisa rekrut siapa saja. Nanti saya rekrut Queen, juara kompetisi. Lalu kamu mau apa lagi? Kak Kingi benar. Saya lihat langsung proses pembuatan gamenya. Kalian berani-beraninya menuduhnya. Dia buat. Omong kosong. Jelas Qian Guangjin yang buat. Qian Guangjin yang buat. Benar.
Game ini sepenuhnya karyaku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Qian Guangjin, kau bohong. Bertahun-tahun kau cuma bermalas-malasan. Aku bohong. Mari. Lihat siapa yang dapat kredit pembuatnya. Ini pencurian. Ini semua karyaku sendiri. Apa hak kalian merampas hasil kerja kerasku? Mustahil seorang wanita bisa menciptakan game sebagus ini. Ini semua adalah hasil karya pria. Kau memutarbalikkan fakta. Justru kamulah yang merampas hasil kerjaku. Selama bertahun-tahun kau telah mencaplok seluruh karyaku. Aku akan menuntutmu. Betul. Kau cari untung diam-diam. Kami sudah menuntut 2 juta. Hasil karyaku dipasang nama orang lain. Harus ganti rugi 2 juta rupiah. Masakah kau tak berkontribusi selama ini? Malahan manfaatkan sumber daya perusahaan. Kau yang harus ganti rugi. Ngomong ngawur apa ini? Aku yang ngawur. Aku bantu hitung ya. Air minummu di kantor. Itu semua duit. Belum lagi. Kursi kerja. Kau pergi ke toilet harus ganti rugi. Semua ini harus dibayar. Guangjin, intinya kau tidak kompeten. Game ini seharusnya selesai dalam 1 tahun. Kami rugi 4 tahun dan 2 juta rupiah itu masih sangat murah. Benar, Pak Yu. Ye Qingyi harus ganti rugi biaya sewa kantor kami. Tambah tunjangan melahirkan juga. Aku bisa lebih hemat lagi. Berani saingi aku. Kau kira dirimu ratu juara dunia game atau apa? Dasar tak tahu malu. Mau apa? Pura-pura jadi korban? Aku peringatkan, ku benci wanita yang pura-pura hamil untuk memeras perusahaan. Jangan coba trik itu. Sudahlah, pura-pura apa? Feh, anak ini bukan anak kita. Masih punya malu. Berani bicara ke atasan? Persetan atasanmu. Kerja keras bertahun-tahun untuk perusahaan. Dari konsep ke produksi. Semua aku yang kerjakan. Seenaknya mencuri jasaku, malah minta ganti rugi. Katanya aku tak berjasa. Tahukah kalian semua? Dalam kerja, aku punya bukti semua. Lihat baik. Semua nama di sini adalah namaku. Wah, kamu ya. Ye Qingyi, berani hapus diam-diam namamu. Ini sebenarnya milikku. Buktinya. Apa buktimu bahwa aku yang mencurinya? Lalu bukti apa yang kamu punya untuk tunjukkan bahwa ini milikmu? Soal Shifu, aku bisa Jiang Suang. Murid yang kau latih 3 tahun, ucapannya tak bisa dipercaya. Justru karena aku melatihnya 3 tahun, dia sangat mengenalku. Dan bisa bersikap adil. Biarkan Jiang Shuang menjadi saksi. Menilai mana yang benar. Jiang Xiao, bicara jujur saja. Sifu akan mencakamu. Kalau begitu, Aku bicara. di sini ada catatan harian Shifu. Buktikan kebenarannya. Benar. Ini. Aku bersaksi. Pernyataan Pak Qian benar. Guru saya Ye Qingyi habiskan waktu kerja hanya untuk lihat USG sendiri. Jiang Shuang, apa ini? Selama ini aku baik padamu. Kau malah. Mobo, ayo akui saja. Kamu pura-pura lembur hanya demi gaji. Dan kau curi kerja supervisor Qian. Jiang Shuang, kerja kerasku selama ini. Kau masih belum paham. Aku ajarmu tulus, kau.
Justru karena paham. Itu sebabnya aku harus adil. Mubu. Jangan salahkan muridmu yang kejam. Kuakhiri kau demi promosiku. Jiang Suang. Kuserahkan segala-galanya. Tak kusangka orang yang kubina dengan penuh hati. Binaanku sendiri. Latihan. Kau cuma mengambil teknikku dan bersembunyi di perusahaan. Cari hamil demi tunjangan gratis. Bobo, ingatlah budi baikku. Jangan-jangan nanti lahirkan anak sindrom Down atau cerebral palsy. Itu semua karma. Lihatlah, muridmu sendiri membongkarmu. Tak bisa disangka lagi. Panggil satpam. Usir si pengacau ini. Siapa berani? Pak Gu, Jiang Suang murid saya. Wajar dia dapatkan ini. Dia dan Qian Guangjin mudah menjebak saya. Ye Qingyi, muridmu Jiang Shuang berkhianat itu bukti karaktermu buruk. Dia berada di pihak yang benar. Tak introspeksi malah memutarbalikkan fakta. Pak Yu, kau tahu siapa pembuat game ini? Tanpa teknologinya, bisnismu takkan bertahan lama. Omong kosong, siapa kau sampai berani mengatur? Lupa memberitahumu, saya sudah mengontrak bintang top Jiang Ning sebagai duta game ini, padahal dia tak pernah mau bintang iklan. Setelah Queen of Champions bukan hanya berkembang, menjadi nomor 1 di industri pun tinggal menunggu waktu. Jiang Ning. Aku yang bodoh. Memaksa ibu jadi duta game dulu, sekarang sudah tak perlu. Aku dikhianati. Tak waspada, aku mengakuinya. Tapi Ye Qingyi takkan biarkan gameku direbut. Dalam 24 tanpa update aku, game ini akan hancur. Bintang impian kalian pun akan mundur seketika. Kalau begitu, nanti kita lihat. Nanti kita sudah beda kelas. Nanti kita lihat. Lagi lihat apa? Kita pergi. Suatu hari, dia akan minta kita kembali. Teknologi intimu, hasil kerjamu semua ada di tanganku. Apa ada yang tak bisa kuselesaikan? Ye Qingyi ini. Cuma modal tim awal, sok kuasa. Nanti dapat ganjarannya. Semua, ada kabar baik. Kita resmi berubah nama menjadi Grup King Feng. Kantor baru sudah siap untuk kalian semua. Besok kita bisa pindah ke sana. Perusahaan baru, lokasi baru, ditambah dukungan dari Queen. Perusahaan King Fengku akan jadi yang terbaik di industri game. Pak Qian, buruk nih. Game kita crash. Apa? Game hancur. Gimana bisa? Gimana? Mustahil. Server tidak bisa diakses. Pemain dari seluruh jaringan sedang memprotes kita. Dan minta refund. Juan Jin, ini siapa salah? Pasti Ye Qingyi, dia protes keputusan Bapak. Ye Qingyi sengaja sabotase game. Dasar jahat. Ayah, perbaiki game dulu. Seluruh industri. Bokok Ye Qingyi. Tak menyangka aku Queen juara dunia yang terhormat. Sampai dijauhi seluruh industri. Apakah kamu sudah menemukan solusi dari Ye Qingyi? Hanya terdeteksi perlu update, tapi dia belum sempat ceritakan padaku. Dasar tidak guna, urusan kecil saja gak? Pak Qian, rencana ini kan kau yang buat. Kamu sekarang salahkan, cepat cari. Tidak ketemu. 200.000 jangan harap dapat. Masih belum ada solusi. Pak Yu, kami sedang mencarinya sekarang. Banyak kritikan online, perusahaan rugi puluhan juta. Kami sudah berusaha maksimal. Ye Qingyi yang manis ini. Mau pergi, masih mau jebak kita. Maksimal saja. Perusahaan pekerjakan kalian bukan cuma untuk berusaha, urusan kecil tidak selesai, buat apa kalian? Astaga, benar-benar kelupaan. Gimana sih bisa lupa hal ini? Lulin benar. Kok aku tidak mikir? Di usia muda sudah buat perusahaan game terkenal dunia. Sering bisa dapat bantuan Queen.
Andai saja kita juga bisa mendapatkan bantuan. Kamu masih berani bicara. Sudahlah, tahu kok kamu tak mampu. Jujur saja, aku sudah minta orang hubungi bos lu. Lebih cepat minta Queen datang lewat dia. Ah, jangan lihat lagi. Kamu itu juara dunia game, Queen yang termasyur. Buang energi untuk mereka sia-sia. Kita ambil kembali hasil karya kita. Aku memang marah. Karya kerasku dirampas, tidak bisa. Akan kuambil kembali semua karyaku. Kedua tumor ganas ini keluar dari dunia ini. Apapun yang kau lakukan, aku dukung. Siapa? Wah, Pak Lu, halo. Saya Xiao Yu, rekomendasi dari Bos Lee. Anda lupa? Oh iya, pernah menghubungi Anda. Sudah pernah kontak. Begini, mau ngobrol sama kamu soal penawaran dari Queen. Boleh. Grup King Feng udah beberapa kali datang. Ngepake kamu jadi konsultan game di sana. Aku tolak. Ternyata mereka datang lagi. Fin, kenapa dulu kamu nggak pernah cerita? Konon perusahaan kecil baru berdiri. Dari caranya, kayaknya nggak ada orang andal. Perusahaan kecil. Sayang. Aku pengen coba. Aku bisa memahami betapa sulitnya membangun sebuah game dari nol. Gimana sama kesehatanmu? Cuma bantu sebentar, nggak melelahkan. Tenang aja, aku bakal jaga diri baik-baik. Kamu, suami punya perusahaan besar, kamu malah repot sendiri. Besar aku antar kamu. Mantap! Ratu akhirnya setuju. Cepat, semua bagian bersiap sambut talenta ini dengan upacara terbesar. Yu King tak percaya aku bisa atasi ini, jadi harus panggil juara. Semangat! Semua orang, tokoh penting hari ini bisa tentukan kelangsungan perusahaan kita. Semua, semangat! Kayaknya dia udah datang. Cepat siapkan. Ayo. Pasang sekarang. Ye Qingyi, kamu hancurkan perusahaanku, masih berani datang? Jangan kira hamil bisa bikin kamu dapat uang. Tidak mungkin. Kenapa kalian di sini? Kalian ada urusan apa dengan King Feng? Sesegitu ingin tahu. Jadi, mau dibayar ya? Ye Qingyi, kamu tak tahu siapa ayah anakmu. Udah kasih jalan, malah balik lagi. Mau hidup dari belas kasihan orang ya? Haha. Kami resmi ganti nama menjadi Grup King Feng. Biar kau tahu diri, masih berani datang. Hidupmu sebobrok itu. Putus asa. Kalau hebat, kenapa bug game belum diperbaiki? Nyatanya butuh bantuanku. Omong kosong. Siapa yang ajak kau? Pak Yu, menurutku dia tahu kita akan sambut Ratu Game Queen. Dia sengaja provokasi. Kun. Ye Qingyi, cari duit harus sekarang. Mau hancurkan perusahaan kami. Kau mau uang? Ya. Ini semua uangku. Ambil saja. Mau apa? Pura-pura suci buat siapa? Kan kamu bilang mau uang. Ini dia. Masih kurang kuat melahirkan. Ugup. Ambil uangnya dan pergi. Jangan ganggu acara Queen. Hahaha. Kalian tahu atau tidak? Queen yang kalian puja adalah Queen itu Direktur Lee dan dia sedang kena masalah. Ini buruk, banyak pemain tidak bisa masuk game. Kita sudah 50 juta apa? Ye Qingyi, lihat apa yang kau perbuat. Perusahaan kita rugi besar gara-gara kau. Bukan kau sendiri yang pecat aku. Seharusnya perbaiki game dulu baru pergi. Hah? Sudah, cepat masuk dan perbaiki masalah game. Mungkin aku bisa kasih diskon untuk ganti rugi 2 jutamu. Bukan. Kau pecat aku, sekarang malah minta bantuan? Yu King, dasar gila duit. Ini adalah hasil kerja kerasku. Ku bantu. Tapi ada syarat. Bohongi dia dulu sampai Queen datang.
Buang dia nanti. Syarat apa? Pertama, kembalikan milikku. Bonus nominasiku. Kedua, pecat Qian Guangjin dan yang lainnya. Ketiga, minta maaf. Onlin. Mustahil. Tidak mungkin. Ye Qingyi, kau pikir dirimu siapa? Aku lebih baik menghantamkan kepala sampai mati dari gedung ini daripada Siapa? ganti rugi dan minta. Baik, Yu King, kau yang bilang. Direktur Yu sudah rugi 50 juta. Kalau terus begini, Tidak perlu takut, cuma 50 juta. Yu King takkan bangkrut karenanya. Tunggu saja, nanti Queen datangi, suruh dia hasilkan 500 juta untuk kita. Kau yakin? Kau pikir tanpamu, gameku gak bisa jalan. Selama Queen ada, Yu King tak mungkin kalah. Direktur Yu, kita sudah rugi 100 juta. 100 juta. Gak apa-apa kok. Queen segera datang, dia sedang di jalan. Nanti dia hasilkan 1 miliar untuk kita. 1 miliar. Kerugian perusahaan Yu King hampir capai 1 miliar. Ayo, kita kembali. Aku harus telepon dia, tak bisa tunggu lagi. Aku telepon dia sekarang. Halo, siapa? Queen. Permisi, apakah ini bos Yu? Atau apa? Ye Qingyi, aku sedang bicara dengan Queen. Jangan ikut campur. Sebenarnya, aku adalah Queen yang selama ini kalian tunggu dan nantikan. Mustahil. Queen itu juara dunia kompetisi pembuatan game. Bagaimana mungkin kamu, seorang wanita hamil, bisa jadi dia? Lalu bagaimana penjelasanmu? Penjelasan apa? Pasti kamu yang mengutak. Kamu paksa ku tahan kamu. Lalu tuntut ganti rugi. Jadi kamu retas hakku. Xiao King, kamu pagi ini pergi. Kamu habis mandi ya? Apa maksudmu? Kalau tidak, kenapa otakmu penuh air? Sejak aku datang, aku bahkan tidak sentuh hapmu. Mana ada waktu retas hap jelekmu? Kau, Ye Qingyi. Jangan kira aku tidak tahu. Semua hari ini sudah kau rencanakan. Kau sengaja cari masalah karena tahu kami mengundang Queen. Benar. Kau sengaja membuatku tidak bisa hubungi Queen. Buat kami tak selesaikan masalah. Ini balas dendam sengaja. Nanti kau kutuntut ganti rugi semua kerugian kami. Anak dalam perutnya dijual pun tak bisa ganti segini. Dulu Ye Qingyi ini buta. Bekerja lama dengan kalian yang jahat. Ganti rugi. Sudah seharusnya. Ayo. Kontrak buruh gratis. Cepat tanda tangani ini. Bayar sendiri, kerja 10 tahun lagi. Hari ini kami maafkan kau. Ye Qingyi, tanda tangan, cepat. Ini saatnya. Kalian memang hebat-hebat. Tanda tangan. Mustahil. Kalian gak percaya identitasku. Ayo kita lihat saja. Ini nih. Ini apaan sih? Nggak nyerah sampai lihat bukti. Ya, kalau kamu benar, Queen. Kontraknya bakal kumakan, nggak usah ganti rugi. Masa sih? Yu King, sekarang takut kan? Apaan sih? Kamu ngapain? Ye Qingyi, ngapain? Jangan pura-pura di sini. Berdua, kami nggak sentuh. Jangan cari gara-gara pura-pura keguguran. Dasar kurang ajar, berani lempar sertifikatku. Juang Jin, terlalu gegabah. Loh, Pak O, jangan asal percaya omongan orang. Ye Qingyi cuma nipu. Ini semua sudah dia siapkan untuk menipu. Sertifikat penghargaan. 100 yuan dapat sekarung? Iya. Cuma sertifikat. Bisa buktikan apa? Kalian berdua tak terselamatkan.
Ye King Yi, jangan kurang ajar. Mau uang, ambil itu uang lalu pergi. Jangan halangi perusahaan kami. Tanpa aku, tidak akan pernah ada game ini. Berani bicara perkembangan. Rumah sakit liar. Jangan kira aku tak bisa hajar kau. Kamu tahu siapa yang mengundang Queen? Lulin, yang terbaik di industri game. Halangi Queen berarti kau mempermalukan Lulin. Apa untungnya macam dengannya? Oh, kalau berani, telepon Lulin biar dia yang jelaskan. Kamu ini siapa? Aku tak bisa biarkan game 5 tahunanku hancur di tangan mereka. Lulin pasti murka kalau ada yang pura-pura jadi dia. Mana mungkin dia bertahan di industri ini? Ini siapa? Ini siapa? Hei, kemari kamu. Pak Lu, maaf sekali lagi mengganggu Anda. Bapak bilang sudah kenalkan Queen, tapi ada kendala di pihakku. Ada orang gila pura-pura jadi Queen, apa yang harus kita lakukan? Pura-pura jadi Queen? Siapa yang berani? Berani palsukan identitas King Yi? Dia mantan karyawan yang tidak berhasil mencuri uang perusahaan dan terus mengamuk. Saat tahu kita akan menyambut Queen, dia malah berpura-pura jadi Queen untuk meminta uang. Oh, begitu. Pak Lu, Queen kan rekomendasi Bapak, sekarang ada yang palsukan. Berani sekali mengganggu Anda. Tak perlu puji-pujian, saya rekomendasikan Queen karena tak tega juara terabaikan. Tadi kamu bilang apa? Soal orang yang mengaku... Benar-benar. Karyawan kami berpura-pura jadi Queen. Apakah Anda ingin menanganinya atau saya yang bantu? Berani sekali palsukan Queen, aib industri. Ini mudah, saya akan buat pernyataan. Hapus dia dari industri. Oh ya? Apa nama lengkapnya? Apa nama lengkapnya? Namanya Ye King Yi. Ye King Yi. Apakah Anda salah paham? Nama asli Queen adalah Ye King Yi. Apaan tadi? Benarkah namanya Ye King Yi? Pak Lu, apakah dia juga sedang hamil? Ya, benar. Dia. Apa yang terjadi? Bukan begitu maksudku. Pak Lu. Maafkan kesalahpahaman ini. Kalau salah paham, jelaskan. Ya, baiklah. Jangan macam-macam. Direktur Yu memancing amarah Direktur Lu yang urus dia. Tak usah Direktur Kian repot, aku tangani. Aku saja, pasti ku beri pelajaran pada Ye King Yi ini. Harus cepat bertindak. Nanti Direktur Lu tahu aku menghukum Ye King Yi untuknya. Karirku pasti meroket. Lepaskan dia, aku urus. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Siapa suruh kau sentuh dia? Kau tahu siapa dia? Direktur Yu, dia. Dia orang yang kita cari. Queen! Apa ini? Oh, bisa kalian berlaku kasar pada Queen dan merusak persahabatan? Waduh, ini perselisihan sesama sendiri. Ini semua salah Qian Guangjin yang menyesatkan saya. Aku tidak mengenali Anda sebagai Queen. Yu King, hentikan sikapmu. Kataku menghampurkan uang. Kalian ingin mengusirku. Baiklah, aku pergi. Cari siapa saja untuk game ini. Jangan dong. King Yi, jangan. Uang ini sebagai kompensasi kelahiran, kan? Sudah, jangan marah. Kembali bekerja. Yu King, perbuatanmu tadi. Kau tak sadar? Sudah, King Yi. Aku salah. Tadi kakak salah, kakak sudah minta maaf. Ayo, kita kembali bekerja. Ayo, Yu King. Aku bukan boneka yang bisa kalian perintah seenaknya. Kesalahan ada konsekuensinya. Bagaimana mungkin Ye King Yi ini menjadi seorang ratu? Masalah yang dibuat Queen, kalau bukan dia, mungkin tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tidak, aku nggak boleh menyerah. King Yi, maafkan aku sekarang. Puas sekarang. Puas. Aku tidak puas. Tadi Direktur Yu bilang, kalau aku tetap jadi Queen, dia akan makan kontrak ganti rugi. Setuju. Direktur Yu, perusahaan kita sudah rugi 1 miliar. Kalau terus begini. Aku makan. Wah, bagus sekali. Tidak. King Yi sekarang bisa kembali kerja. Tentu tidak.
Tidak bilang akan terus bantumu begitu. Ye Qingyi, kau ingkar janji. Tadi kita bicara soal apakah aku masih marah. Ini hukuman karena kau menghinaku, bukan kompensasi. Kau masih mau kompensasi. Memang kenapa? Dosa-dosamu padaku bisa dihapus begitu saja. Kau memang suka pilih yang lemah. Ye Qingyi, keterlaluan. Selama ini, pernahkah aku buruk padamu? Kumaui semua permintaanmu. Pernahkah aku mengecewakanmu? Aku tahu kamu tidak puas. Bukankah sudah kubilang? Bisa diberi diskon? Masih kurang apa? Sialan! Masih kurang apa? Dengarkan omonganmu sendiri. Qingyi. Hubungan kita kayak gini, masa iya aku tuntut kamu bayar? Ngomong aja apa yang kamu mau biar puas. Pertama, kembalikan apa yang jadi hakku. Saham, bonus, nominasi, tidak boleh kurang. Pecat Qian Guangjin dan yang lainnya. Ketiga, kamu harus minta maaf secara terbuka di internet. Tambahkan lagi 10% saham untukku. Aku mau jadi pemegang saham utama. Kamu nih, Xiaoye. Pak Gu. Kalau tak mau, ya sudahlah. Qingyi, aku nih. Tunggu! Kalau Pak Yu tak mau, lupakan. Tunggu! Syarat lain aku boleh setuju, tapi poin ketiga ini aku benar-benar tak boleh setuju. Kalau aku minta maaf, reputasiku hancur dan pasti kena cercaan. Reputasimu penting. Punyaku tidak. Sekarang aku boleh balas balik kekerasan online ini. Takkan berkompromi langsung. Ya ampun, tidak bisa. Bujuk dia dulu sampai masalah selesai. Nanti ku habisi dia. Baik, Qingyi. Aku setuju. Masalah dalam permainan syarikat aku ini semua disebabkan oleh pemecatanmu, Ye Qingyi. Yang penting itu, aku secara rasmi memohon maaf. Semoga Puan Ye Qingyi sudi kembali ke syarikat. Bantu perusahaan. Lewati masa sulit. Sudah puas, Ye Qingyi? Puas sekarang. Yu King, ini memang kewajibanmu. Aku hanya mendapatkan hakku. Benar, ini memang hakmu. Sekarang selesaikan masalah. Sudah kukatakan. Ini ganti rugi. Mau ku pecahkan masalah. Itu bayaran tambahan. Pow! Sayangnya, berapa tawaran kamu kepada Lulin tadi untuk mengupah Queen? Jangan kelewatan, Ye Qingyi. Kalau tak mau bayar, batal sajalah. Setuju dulu. Nanti kita ingkari. Ya pasti rela dong. Nah, saya punya solusi, Pak Yu. Solusinya sudah saya siapkan. Pak Gu, solusinya sudah saya siapkan. Ye Qingyi tanda bintang habo tanda bintang. Dialah biang kropnya. Semua masalah berasal darinya. Jika kita memanggilnya kembali, nanti dia bisa memeras Pak Yu lewat urusan game. Jadi setuju atau tidak? Jangan lupa, dia itu ratu. Meskipun suatu hari bisa menyelesaikan masalah, industri akan mengakui dia atau Pak Yu. Benar. Saya Yu King calon raja industri game. Tak boleh kalah popularitas. Kalau begitu, Ye Qingyi. Urusan perusahaan kami tak perlu kau urusi. Ini flash diskku untuk Jiang Shuang. King, kamu tahu isi flash disk ini bisa menghancurkan game ini. Percaya sama Qian Guangjin? Memang kau pintar, tapi Direktur Qian juga mampu. Urusan ini tak perlu kau repotkan diri. Flash diskmu pun tak pengaruhi kami. Setelah masalah ini selesai, masih ada masalah apa lagi? Aku tidak akan berkompromi padamu. Qian Guangjin tak kompeten. Kamu pikir masalah besar ini bisa selesai sekali jalan? Direktur Yu, masalah game sudah selesai. Bagus. Lihat Ye Qingyi. Tanpamu pun bisa selesai. Qian Guangjin, jika benar-benar mengikuti isi flash disk, game ini hancur. Berlebihan. Qian Guangjin meminta tim Anda bekerja keras. Saya ingin Ye Qingyi lihat sendiri bagaimana game ini saya gunakan. Mencapai puncak. Puncak.
Ini hasil kerja 5 tahun saya. Cepat bangun dan kembali. Aku bekerja keras sepanjang hari. Jangan sampai permainan hancur. Game apa yang hancur? Saya pikir Anda tidak bisa menahan diri. Atau merasa gagal menipu orang di perusahaan kami. Segera keluar perusahaan. Biarkan di industri ini dikorek total. Tapi, apakah juara kontes produksi game dunia begitu baik? Juara apa itu? Menurutku juara itu dibeli saja. Ingat saat perusahaan kita didirikan. Dia bahkan tidak punya investor. Dia juara besar. Mengapa kita Betul. Queen, sang juara legendaris, menyamar di perusahaanku sama sekali tidak logis. Dia pencari popularitas. Betul. Katanya dia kenal baik dengan direktur Lulain. Kenapa tidak bekerja di grup lu? Ngapain kesini? Kalian memang pintar berbicara. Mungkin Lulin bahkan tidak tahu dia penipu sejati. Mau manfaatin koneksi Lulin demi tunjangan melahirkan. Waduh. Ye Qingyi, begini caranya menipu Lulin, lalu bagaimana denganmu? Bohong. Kamu tahu hubunganku dengan Lulin? Boh, jangan-jangan kamu bilang itu anaknya Lulin? Wah, agak. Ye Qingyi, jaga harga diri. Jaga ucapanmu untuk anakmu. Jangan tiap hari buncit-buncit cari ayah. Dikira pura-pura jatuh. Kalau tidak tahu malah kira ayahnya terlalu banyak. Hahaha. Jaga omonganmu baik-baik. Aku dan Lulin suami istri sah. Ye Qingyi, Lulin tahu kamu menyebarkan fitnah tentang dia. Aduh, jangan begitu, Pak Yu. Dia itu ratu terkenal, reputasinya dibangun dengan susah payah. Nempel-empel ke Pak Lu, jangan-jangan. Direktur Lu benar-benar mengangkat anaknya jadi anak angkat. Dengan begitu, hidupnya pasti aman. Betul juga. Tak perlu andalkan pria untuk menang. Yu King, aku menang secara adil. Tak perlu kau memfitnah. Memfitnah kenapa? Dengar, Ye Qingyi. Di hadapan pemodal, kau lebih hina dari anjing. Berbohong dan memfitnah Lulin. Lihat saja nasibmu di industri ini. Kalian berpikir begitu. Awalnya aku kira, ini karya hidupku. Jika hakku terpenuhi, aku mau kembali. Jika kau tetap begini, aku tunggu kau menanggung akibatnya. Kalian harus lebih berani. Merengek padaku. Lagi lihat apa? Perusahaan ini tanpa Ye Qingyi berhenti. Dia sudah lawan Lulin. Bersiaplah di banat. Mengatur saya. Bermimpi saja. 5 tahun kerja keras saya harus hancur begitu saja karena mereka yang bodoh ini. Tidak, saya tidak akan izinkan ini terjadi. Xiao King, karena tak tahu diri, saya tak akan ragu-ragu lagi. Direktur Yu. Halo. Direktur Yu, lihatlah. Ikuti cara yang tercantum di sini, masalah akan terselesaikan. Mengerti? Kiri-kiri, oke. Direktur Yu, untung Anda pintar. Kalau tidak, kita pasti kalah sama si manis Ye Qingyi. Haha. Dengan kepemimpinan hebat Anda. Geser Lulin jadi raja game dunia. Tinggal hitung hari. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Bahaya, Pak Wu. Game kita crash total. Kalau begini terus, game kita hancur. Perusahaan kita sebentar lagi bangkrut. Apa? Hancur lebur. Jangan-jangan. Prediksi Ye Qingyi ternyata benar. Cepat cari Ye Qingyi. Kepet. Maafkan aku. Seandainya ku tahan, takkan prematur. Sayang, 5 tahun ini aku berusaha. 5 tahun saja. Jangan bicara lagi. Emosi ibu bersalin harus stabil. Nyonya Ye, fokus penuh ke produksi sekarang. Tini. Qingyi, tolong selamatkan perusahaan. Game kita hancur total.
Gelar juara memang hakmu. Aku minta maaf, tapi tolong selesaikan dulu masalah gamenya. DM, ini ruang bersalin. Ibu melahirkan takut gangguan. Jangan berisik. Putri sulung. Orang jahat ini. Dekan Chen, kelolalah RS dengan benar dalam 3 menit. Selesaikan masalah ini atau kamu dipecat. King Yi, tenang, aku di sini. Aku yang urus. Ye Qingyi, apakah kau tega membiarkan kamumu hancur? Kalian mau apa? Ibunya sedang bersalin. Sebagai pendamping sebaiknya jangan pergi. Habis. Lulin temanku. Aku takkan pergi, aku temani kamu, ya. Ye Qingyi, aku minta maaf, aku mengaku salah. Boleh? Bangkrut utang ratusan juta tidak bisa. Masalah ini selesai hari ini. Ye Qingyi, syarat apapun aku terima. Selamatkan dulu perusahaan. Iya. Ye Qingyi. Aku minta maaf. Ye Qingyi. Televisi. Direktur Yu sudah merendah. Ambil alih produksimu dulu. Selesaikan masalah perusahaan. Jangan terlalu keras. Ye Qingyi, kali ini aku sungguh sadar salah. Syarat apapun aku terima. Begini, sahamku kuserahkan, kamu jadi pemegang saham utama. Setuju? Ye Qingyi, coba pikirkan baik-baik. Meskipun kau seorang ratu. Berapa kesempatanmu untuk menciptakan game terdepan di dunia? Ini hasil jerih payah 5 tahunmu. Jangan sia-siakan. Ye Qingyi, kamu memang hebat. Kamu jenius industri, tapi berapa banyak jenius? Dapat kesempatan begini. 5 tahun kau dedikasikan siang malam untuk game ini. Relakah kau game ini hancur? Hidup punya berapa 5 tahun? Berapa jenius tahan 5 tahun? Ye Qingyi, bahkan dengan 5 tahun lagi, bisakah kau ciptakan karya seperti ini? Benar. Terima kasih. Sudah 5 tahun aku berjuang. Lulin, ambilkan laptopku. Kau sedang apa? Ini. Kesehatanmu yang utama. Orang di luar sudah kuatus olehku. Itu darah keringatku. 5 tahun aku berjuang. Sudah begini. Kau tahu tidak betapa aku menantikan game ini. Aku benci Yu King. Tapi aku tak bisa khianati kerja kerasku. Bilang ke mereka, aku mau hak penuh atas game. Jika mereka setuju, langsung kerja. Timmy. Paula. Ya sudah seperti ini. Apa? Gameku kok dikasih ke dia? Direktur Yu, utang perusahaan 2 miliar. Bilang, aku setuju. Lihat software di atas. Aku lihat. Satya, masukkan di sana. Tunggu. Coba. S tambah A. Dorong kuat. Kepalanya sudah terlihat. Raja Shanyo. Kepalanya sudah keluar. Teruskan. Ye Qingyi, keluarlah. Terakhir. Pasang software dari flash disk. Cepat. Plugin game sedang dimuat, sudah 3%. Ye Qingyi, aku sudah janji. Keluarlah. Direktur Yu saja sampai memohon begini. Tarik napas dalam. Badannya sudah keluar. Dorong. Sudah mencapai 20%. Dorong lagi. Sudah mencapai 50. Jangan sentuh aku. Keluar saja. Keluar. Ye Qingyi. Semangat, dorong. Dorong. Bagus. Bayi lahir, ibu selamat.
Timmy, gamamu sudah normal kembali. Anakku, ikut ibu melelahkan. Selesai. Akhirnya beres. Perusahaanku kembali. Tapi Yekingi mau hak penuh game ini pergi. Masalah game sudah beres. Takut apa dengan Yekingi? Tapi kontrak sudah ditandatangani. Takut apa? Jangan lupa, dia kan menyinggung Lulin. Ya, benar. Ayo beraksi. Karena ada Lulin, Pakku. Benar. Kenapa aku bisa lupa? Buruan siapin. Biar Yekingi nggak dapat apa-apa. Bahkan, harus lenyap dari industri ini. Lu ngomong. Tuan Lu, bayinya prematur harus diinkubasi. Ikut aku bantu urus berkas ini. Oke, tunggu. Aku balik cepat. Pintu kebuka. Kingi, gimana? Mengge. Astaga, Kingi, selamat melahirkan lancar. Kalian mau apa? Siapa yang izinkan masuk? Ada masalah. Aku atasannya mau menjenguk karyawanku, tak boleh. Yujing, kamu mau apa? Tidak apa-apa, hanya ingin menjengukmu. Lihatlah, yang di kantor seperti pejuang energi, sekarang lemah seperti anak ayam. Melahirkan memang melelahkan. Tak perlu datang. Transfer uangnya sesuai kontrak. Kirim uang? Yekingi, karena kau tak bekerja mati-matian, perusahaanku rugi besar. Jadi, bukan aku yang ganti rugi. Kamu yang harus bayar. Aku bayar kau. Serahkan kembali gamnya. Mungkin aku masih berbaik hati membiarkanmu menjalani masa nifas dengan tenang. Kalau tidak, Yu King, kau baru tanda kontrak, sudah mau ingkar. Amituofo. Kamu buta akan niat baik. Lihat dirimu sekarang. Kubatalkan kontrak demi kebaikanmu. Perempuan tak butuh uang banyak. Ku beri kesempatan mengurus anak. Berterima kasihlah. Terima kasih. Oh, Yu King, kau gila. Aduh. lihatlah. Suaminya tak ada saat melahirkan. Aduh. Jangan-jangan benar-benar anak tanpa ayah. Ayo, suruh anakmu panggil aku ayah angkat. Kurangi 200 yuan dari ganti rugimu. Anggap saja angpau untuk anakku. Hahaha. Anhui, Anyasana. Wong Hue. Yekingi, masih berani marah padaku. Awas kau. Rumah sakit ini milik warga Lu. Aku dan Lulin sudah dekat, tak perlu kujemaskan lagi kan? Berani kau, aku suruh kau. Keluar dari sini. Lulin. Yu King gila kali ya. Pak, harap tenang. Pasien butuh istirahat. Istirahat. Karena dia lambat bertindak, perusahaan hampir kolaps. Hilang lagi game aku. Aku sengaja bikin pemulihan pasca melahirnya gagal. Kamu apa kamu? Mau dipecat. Cuma perawat biasa. Pada dasarnya cuma pelayan. Hentiku. Siapa yang ribut? Ini ruang bersalin. Direktur Chen, ada yang rusuh. Beneran sih, Tante? Direktur Chen, hormat kami. kau ini yang rusuh di sini. Rusuh? Enggak kok. Bukan saya, tapi karyawan saya. Mencuri banyak uang perusahaan dan bikin keributan saat melahirkan. Ibu bersalin. Masih berani ulah. Direktur Chen, saya, teman Lulin. Tadi Pak Lu telepon. Mendesak saya datang, apa untuk bantu orang ini? Oh, begitu. Saya salah mengerti. Nyonya ini, saya sarankan. Segera kembalikan uang Bapak ini. Kalau tidak, cepat Yekingi kembalikan game saya atau saya usir kamu. Direktur Chen, Anda yakin berpihak padanya? Tidak takut kehilangan jabatan? Kamu siapa? Siapa yang berani mendukungmu? Berani mengancam? Kau tahu siapa sebenarnya bosku? Nggak mau santun, mau dihajar. Satpam datang. Buang perempuan ini keluar. Yukian, Lulin suamiku.
Aku yang punya rumah sakit ini. Mau lakukan apa padaku? Milikku. Cek. Bohong tanpa persiapan sama sekali. Lulin segitu hebat. Mau sama kau? Ye Qingyi. Tadi berani sombong, sekarang takut. Hilang. Dekan, Chen. Begini cara kau jadi dekan? Izinkan orang rusuh di sini. Nyonya, aku belum pernah lihat istri Lulin, tapi ini bukan berarti kau bisa mengaku sebagai dia. Sialan. Segera minta maaf pada pria di sampingmu ini, atau jangan salahkan aku nanti. Kontrak. Cepat kembalikan game itu. Direktur Chen, kamu pikir Yu Qing kenal Lulin? Bu, kami benar-benar tidak ingin begini. Melukai seorang ibu yang baru saja melahirkan. Jadi saya sarankan, Fuker saja. Aku menyerah. Terakhir kali saya kasih kesempatan. Pergi dari sini. Masih bisa dapat hukuman ringan. Ye Qingyi, ini kesempatan terakhir untukmu. Tanda tangani, minta maaf, aku bisa bicarakan baik tentangmu di depan Lulin. Dia tak perlu tahu kau memfitnahnya. Kalau tidak, Lulin. Berani kau sebut dia. Lulin tak pernah kenal kau. Berani kau aku temannya. Yu Qing. Kau makin tak tahu malu. Baik. Kalau begitu, Jangan marah, nanti kami kasar. Apa yang kau lakukan? Dokter Chen, dia baru melahirkan. Jangan celakakan dia. Ada apa ini? Tidak mau kerja lagi. Ini rumah sakit. Bagaimana bisa? Jangan ganggu. Valian. Ye Qingyi. Siapa lagi ini? Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Aku baik, tenang saja. Direktur Chen, aku malah merepotkan ibu yang baru melahirkan. Maaf. Maaf, Cik Eolu. Ini gara-gara si Yu menyesatkan saya. Permen lollipop. Saya benar-benar tidak tahu ini istri Cik Eolu. Sungguh. Aku bukan Nyonya Lu. Bolehkah diusir usai melahirkan? Tanpa alasan. Direktur Chen, menurutmu begitu? Hanya orang penting yang berhak dirawat? Kalau tidak menyenangkan, Boleh seenaknya mengusir pasien dari rumah sakit. Beruntung hari ini karena investor rumah sakit ini adalah aku, Luli. Kalau orang lain, langsung diusir begitu saja. Begini cara kamu jadi direktur. Umumkan. Ganti direktur RS Renan. Pak Lu. Nona cantik, maaf. Semua ini salahnya Tuan Yu. Kamu buatku salah paham. Aku benar-benar tidak tahu. Sungguh tidak tahu. usir dia. Bintik kuning. Bandara. Sudah kunggah. Tuan Lu. Kami tidak tahu Ye Qingyi adalah istri milik Bapak. Sudah lama kamu semena-mena. Bukan, maaf Qingyi. Itu karena kamu habis melahirkan, kan? Aku hanya ingin membantu pekerjaanmu. Salah bicara. Transfer kepemilikan game. Sudah selesai. Kembali 2. Semua sudah ditangani. Baiklah, Lulin. Beritahu, mulai sekarang, menekan total grup King Feng. Jangan, ringan. Jangan. Berlutut. Tuan Lu, kami benar-benar menyesal dan tahu itu salah. Saya memberikan sebagian saham perusahaan, Anda tidak boleh menekan King Feng Group. Ini kerja keras saya. Upaya Anda. Anda tahu nilai kerja keras. Bagaimana Anda merusak permainan saya? Cara Anda manfaatkan saya dan permainan ini. Menggertak saya berulang kali. Jika saya tidak memiliki status juara, tanpa latar belakang Lulin, apa kamu rampas kerja kerasku dan masih harus kuganti? Nyonya Lu, aku salah. Maaf, ini kesalahanku. Mohon pertimbangkan hubungan kita selama ini. Maafkan aku kali ini. Buang dia keluar. Tuan Lu, Nyonya Lu,
Beri aku kesempatan ini. Maafkan aku, terlambat datang. Tak salahmu, tak ada yang duga aku lahiran prematur. Perawat tadi bertanggung jawab, sampai kena tamparan karena aku. Bonus 10x dan promosi jadi kepala perawat. Baik. Semua bisa diatur, kamu istirahat dulu. Kamu mencintaiku. Jelzu, jika Tuan Lu turun tangan sendiri, grup King Feng kita tidak punya jalan keluar. Takut apa? Kamu pengecut tadi di rumah sakit, tidak berani bicara. Kau pikir Yu King sudah selesai? Siapa sih Lulin itu? Sebesar apapun perusahaannya, dia berkuasa di bidangnya. Bisa dia buat game yang luar biasa seperti ini. Tapi game ini milik Ye King Yi. Lalu bagaimana? Selama saya punya saham King Feng, mereka tidak bisa mengambilnya. Selama saya punya saham King Feng, game ini hanya milik saya. Queen itu siapa? Lulin itu siapa? Selama saya punya saham King Feng, mereka tidak bisa mengambil game dari tangan saya. Teknologi game siapapun tak kalahkan Ye King Yi. Dari segi game dan perusahaan, tak ada yang kalahkan Lulin. Peluang kita benar-benar. Bagaimana? Kamu malah bikin orang berani, diri sendiri takut. Tidak. Murid Ye King Yi kan sudah temukan barang peninggalannya, sudah sejauh mana dipelajari. Soal bakat, jelas kalah dari Ye King Yi. Tapi untuk permainan ini, sudah cukup. Apa dia benar-benar bisa dipercaya? Bisa. Waktu Ibu Jiang Suang sakit keras, Ye King Yi menyuruhku mengantar 200.000 RM. Dia selalu mengira akulah yang diam-diam, jadi dia selalu menuruti semua perkataanku. Tapi kalau Jiang Suang tahu nanti, Ye King Yi tak pernah bicara soal ini demi harga dirinya. Lagi pula aku sudah memasukkan catatan bank. Mau Ye King Yi bicara pun, tak ada yang percaya. Kalau begitu, biarkan dia memberi pelajaran untuk Ye King Yi. Ini sup ayamnya. Masa nifas jangan banyak kerja. Minum dulu supnya. Tak apa, aku cuma cari cara merebut kembali gameku. Usaha 5 tahun nyaris hancur. Kalau Yu King masih pegang perusahaan, bisa suatu hari game ini bisa direbut lagi. Jangan khawatir, aku sudah menekan perusahaannya. Selama aku ada, dia tidak berani menyesalinya. Jika tidak mudah, itu tidak terlalu populer, itu... Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Terus seperti ini. Kita benar-benar hancur di tangan kedua orang ini. Sekarang Ye King Yi memiliki saham King Feng di tangannya selama dia masih menginginkan permainan. Lulin tidak bisa memaksa kita ke jalan buntu. Tapi, kekuatan Lulin. Bahkan jika dia menunjukkan belas kasihan kepada kita, dia memiliki... Mengapa saya mengirim rumah? Aku tidak punya tangan setelah Yu King. Jangan lupa. Siapa tahun ini berinvestasi di belakang kita? Anda mengatakan bahwa Ye Huayuan investor terbesar di belakang King Feng kami. Itu benar. Kita King Feng masih perusahaan kecil, kalau bukan karena uang muka. Bahkan dengan teknologi Ye King Yi sekalipun, investasi ini tidak akan berkembang. Jika Ye Huayuan menjamin Anda, bahkan Lulin pun tak bisa terus menekan King Feng kita. Tentu saja. Tapi orang penting seperti dia, setiap bantuan yang digunakan mengurangi kesempatan. Ini jalan terakhir saya, belum perlu digunakan sekarang. Lalu apa rencana Anda? Jangan lupa, kita sudah mengontrak bintang film internasional Jiang Ning sebagai duta. Selama Jiang Ning datang, bahkan jika Lulin ingin merebut. Menurut Anda, apakah masyarakat akan menerima? Benar juga. Kenapa saya tidak memikirkan ini sebelum? Dengan popularitas dan pengaruh nasional Jiang Ning, selama dia setuju, penggemarnya akan mendukung tanpa berpikir. Nanti Lulin ingin terus menekan, penggemarnya harus merobeknya. Oh benar. King Feng adalah seorang ayah. Saya berinvestasi untuk Anda pada awalnya. Apakah Anda ingin memberitahu ayah Anda? Saya sudah memberitahu ayah saya, namun kontrak belum berakhir.
Ketika kedaluarsa, beritahu dia secara langsung juga. Bukankah saya membiarkan ibu saya berbicara? Karena mereka ingin menendang saya begitu. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka menikmati semua yang saya berikan. KTT Industri akan dimulai bulan depan. Bagaimana kalau pergi bersamaku? Anda harus memeriksanya kali. Permainan saya baru saja dimulai, dan saya berbicara lebih banyak dengan rekan-rekan saya, dan... Oke, jadi kita kebetulan bersama. Ini dia. Ini Viking. Apakah kamu masih belum mati? Jika bukan karena Anda King Feng masih memilih sudah lama. Tenang, konferensi akan segera dimulai. Aku akan umumkan identitasku dan beberkan perbuatan Yu King. Kali ini, aku akan lenyapkan mereka dari industri ini. Ye King Yi, dasar kau. Salahmu memanfaatkan kelemahanku untuk curi permainanku. Kalau begitu, aku harus membuatmu hancur reputasimu. Pak Yu, netizen sedang bahas dia beli penghargaan. Manfaatkan momentum ini. Apa kita lanjutkan dengan bocoran besar agar netizen percaya dia mencuri karyaku? Jangan buru-buru. Netizen hanya ikut-ikutan sementara. Nanti di konferensi, kau temani aku beberkan semuanya. Baru bisa hancurkan dia. Di industri game kita, masih banyak game offline dan online. Masih banyak tantangan di industri ini. Misalnya, gameku sering mengalami lag saat terhubung ke internet. Sudah kucoba berbagai cara, tapi tak teratasi. Apakah ada rekan di sini yang bisa membantu menjemaskan? Tidak kurus. Intinya sih, terima kasih. Masa muda siapa yang tak bingung? Masalah ini sederhana. Perbaiki celah permainan. Diperbaiki melalui pengeditan kode komputer. Lalu kita tingkatkan lebar pita jaringan kita. Prosesor inti, biasanya dia absen, kenapa sekarang datang? Lebih baik lihat reputasinya hancur. Tidak lebih seru. Tenang, Ye King Yi. Tak akan lama lagi. Dengan begitu, masalah selesai. Benar juga. Kenapa aku tidak berpikir sebelumnya? Nona, boleh saya tahu nama Anda? Saya Ye King Yi. Kalian juga bisa. Bingung apa? Apakah ini Queen yang memenangkan juara dunia game tahun itu? Queen ternyata muda sekali, jenius sejati industri game. Tak heran saat memecahkan masalah tadi begitu tepat, memang pantas disebut Queen. Cari kelemahan game kalian, cepat tanya. Queen, saya ada pertanyaan. Saya duluan. Perusahaan kalian cuma bernilai miliaran. Perusahaan saya ratusan miliar. Saya duluan. Apa maksudmu? Queen itu cuma penipu beli penghargaan. Queen yang seperti apa? Cuma penipu beli penghargaan. Semuanya. Queen yang terkenal di mulut kalian. Gelar juara dunia game itu dibeli. Jiang Suang, kau benci aku. Kesini cuma untuk menghina aku. Gelarmu bukan cuma dibeli. Dia mencuri hasil kerjaku dengan dalih menjadi guru. Ucapanmu juga curian. Siang, kenapa dia naik ke sini? Ramuan apa itu? Tidak mungkin Kun mencuri karyamu. Kamu itu siapa? Kamu tuduh dia pencuri begitu saja. Harus ada bukti untuk menuduh orang. Jangan seenaknya mencela orang lain. Tenang dulu. Aku mantan muridnya, bekerja di bawahnya bertahun-tahun, jadi aku cukup mengenal sifatnya. Alasannya bisa menjawab pertanyaan tadi dengan sangat baik. Kuajarkan dulu. Dan dia manfaatkan ini untuk mencuri seluruh hasil kerjaku. Gue yang curi? Solusimu tadi memang efektif. Tapi 2 tahun lalu, ini buktinya. Tapi buktinya ada di layar besar. Semua ini, itu semua adalah hasil kerjaku yang dia curi selama 2 tahun ini. Jadi keahlian orang ini lebih dulu ada ya? Mungkinkah
Gelar juara dunia milik Queen benar-benar dibeli. Dia hanyalah orang kosong belaka. Apa ini menurutku? Ternyata ini Jiang Xuang. Isi flash disk ini kubuat sendiri untukmu sebagai bahan belajar. Jangan buru-buru sangkal. Semua pemberian Ye Qingyi ada tandanya. Jika tak percaya, lihatlah di frame awal. Nama Qingyi terukir jelas di sana. Hanya karena ada nama Qingyi, mana bukti ini milikmu? Kau kan mentorku. Tidak mustahil bagimu untuk memaksaku mencantumkan namamu. Hapu, aku salah. Memang benar katamu. Tapi kalau kupaksakan, tentu kau tahu. Di mana letak tandanya? Kau. Di bagian awal. Dan di belakang. Dan lagi. Nama yang kau tambah segitu banyak, mana mungkin aku ingat? Lokasinya lupa, tapi setidaknya ingat sudah ditambah atau belum. Apa katamu? Aku benar-benar tak pernah menambahkan nama. Kata Qingyi tadi hanyalah karanganku sendiri. Semuanya. Ini milik siapa? Sekarang pasti sudah jelas. Jiang Xuang, kau dan Qian Guangjin pernah memaksaku keluar. Karena ikatan guru murid, aku diam saja. Sekarang jelas. Harusnya tak kasih belas kasihan. Ye Qingyi, apa maksudmu? Hadirin, orang berkarakter buruk yang mencuri karya orang lalu memfitnah. Pantaskah tetap di industri game kita? Tidak pantas. Lulin bersedia memboikot Jiang Xuang selamanya. Bahkan Lulin datang, aku setuju memboikot Jiang Xuang. Boikotkan ke industri. Boikot sekarang. Kumpulkan pentakio. Berapa? Jangan boikot profesiku. Mubu, aku murid andalanmu. Tahu, kau tegal lihatku di blacklist. Memang kenapa? Mau ku beri kesempatan kau khianati aku lagi. Beraninya kau perlakukan aku begini. Kau cuma andalkan Lulin buat bertindak seenaknya. Hak apa kau blacklist aku? Hak apa yang kubutuhkan? Pengkhianat guru sendiri. Tak pantas kerja di industri manapun. Tanpa bantuan dia pun, nasibmu juga akan jadi seperti ini. Lalu apa? Kenapa aku tak boleh khianat? Kau selalu bilang guruku. Tapi cuma bisa mengajar, apalagi yang bisa kau lakukan untukku? Saat aku paling susah, pernah bantu aku. Bukan alasan khianat. Masa bukan? Bagi Jiang Xuang, bantu yang bantu aku. Waktu ibu dirawat, manajer Qian yang kasih biaya operasi 200 ribuan. Qian yang beri ibuku kesempatan hidup. Saat itu, kau yang katanya guru. Malah, kau memaksaku latihan membuat game berkali-kali. Pantas saja aku khianati kau. Kau bilang, ibumu dirawat. Jadi ini alasan kau membenciku. Bagaimana kalau uang lebih dari 200 ribu itu asalnya dariku? Mustahil. Kau tak mungkin beri uang itu. Jangan berani klaim pujian. Aku lihat sendiri Qian yang bawa uang untukku. Tuan Qian. Mari kita tanyakan langsung kepada Tuan Qian. Dari mana uang ini? Ya, aku yang memberi. Kamu yakin? Tentu. Aku punya bukti transfer. Qian Guangjin, tak kusangka kau tega menipu Jiang Xuang sampai segini. Siapkan bukti palsu. Ye Qingyi, kau gurunya Jiang Xuang, tapi tega mengabaikan keluarganya. Pantas dikhianati. Pertama, sebagai gurunya, ajari dia kerja dan keterampilan. Aku tidak wajib peduli pada kehidupan pribadinya. Lagi pula, akulah yang bayar biaya ibunya. Tak kusangka, kau doyan curi pujian, bahkan sekarang. Tahu, lain kosong. Kau bilang aku, lalu kau salahkan aku. Ye Qingyi, waktu ibuku dirawat di rumah sakit kau tidak peduli. Sekarang malah pura-pura baik.
Apa ini? Aku merampok. Direktur Kian, Ibu Jiang Suang sakit parah. Aku sibuk, tak bisa pergi. Kamu saja yang kasih. Baiklah, aku serahkan, nanti dia hubungi kamu. Jangan. Dia sangat bangga. Kalau tahu aku memberinya uang, pasti hatinya sedih. Tidak seberapa. Simpan dulu saja. Baik, tidak akan kuberitahu. Bagus, Yikingi. Rekaman kejadian tahun lalu. Kurang hargaimu. Urutan uang pula. Aku tak peduli sedikit pun dengan uang ini. Tapi aku harus berhati-hati. Aku benar-benar tidak menyangka rekaman ini akan berguna suatu hari. Tidak mungkin. Uang ini. Kamu beri ini. Sekarang kau percaya. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Jika kau menolongku, kenapa tidak bilang lebih awal? Kau sengaja biarkan aku salah sangka. Seperti tontonan, lalu membongkar kebohongan ini. Kau memang meremehkanku, ya. Kau sengaja menertawakanku, ya. Di hatimu, aku tak mampu melunasi 200.000 ini. Makanya kau diam-diam memberikannya, ya. Alasanku terlalu bangga. Ini semua hanya alasanmu. Kau hanya ingin mengejekku. Jiang Xuang, kamu gila. Kalau aku mau mengejek, sudah bisa ku bilang sejak awal. Tapi aku tidak tahu. Ye Ningyi, aku tak pernah berniat mengkhianatimu. Kenapa tidak beritahu lebih awal? Apa yang harus kulakukan? Mau aku lakukan apa? Meski tanpa 200.000 itu, semua teknik yang kuajarkan, yang kuberikan padamu, cukup buat kuasai semua game. Tahu, tak hargai, malah khianati aku. Ku sesal bantu pengkhianat sepertimu. Maaf, aku benar-benar salah. Tapi kau tahu kan? Aku terpaksa melakukan ini semua. Terpaksa? Semua itu karena kesalahanmu sendiri. Guru, maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan. Jiang Xuang, sudah kuberi kesempatan. Larangan tetap berlaku. Uang 200.000 yang kuberi harus segera kau kembalikan. Uang untuk pengkhianat. Kembalikan. Aku tak punya banyak uang. Guru, aku benar-benar menyesal. Maafkan aku, maukah kau memaafkanku? Maafmu terlalu terlambat. Muncul di dada. Kian Guangjin yang menyuruhku, aku tak bermaksud menyakitimu. Kau bukan menyesal, tapi tahu sudah hancur. Lalu harus bagaimana lagi? Aku di blacklist, tak bisa cari uang lagi. Bagaimana bayar utang 200.000 ini? Aku tidak mampu melakukannya. Guru, itu bukan kesalahanku. Aku baru berusia 20-an tahun. Bagaimana hidupku nanti? Kau dan Kian Guangjin memfitnahku. Kau pikirkan nasibku. Jiang Xuang. Penjahat teman Ming Ming. Tekadku tak pernah pudar. Guru, jika ada kesempatan lagi, takkan ku khianati kau. Aku tergoda. Ini semua salahku. Biarlah sebagai tebusan. Lembut. Ye Qingyi, memperlakukanku seperti ini di usiaku yang baru 20-an. Kau puas kan? Memang Jiang Xuang mengkhianatimu, tapi kau tega mengabaikan ikatan guru murid, memaksanya kehilangan pekerjaan favorit, dan membayar hutang. Bukankah ini menghancurkan hidupnya? Temi, kau tidak dirugikan? Mengapa memojokkannya habis-habisan? Memang Jiang Xuang salah, tapi hukumannya kejam, seperti mendorongnya bunuh diri. Ye Qingyi kejam sekali. Ini muridnya sendiri bertahun-tahun. Dia tega. Dia hanya berani karena dilindungi oleh Lulin. Bayangkanlah jika suatu hari kalian berurusan dengannya. Apakah dia akan membalasmu dengan cara yang sama kejamnya?
Suaminya adalah seorang taipan industri. Jika dia mau menghancurkan perusahaan kalian, siapa berani membela kalian? Tutup mulutmu. Ini bukan urusan kalian. Wah, betapa angkuhnya. Jangan buru-buru memfitnahku. Kau kira aku datang hari ini hanya untuk membuktikan aku seorang ratu? Kau salah. Aku sengaja datang untuk tunjukkan. Biar semua tahu. Yu King, betapa munafiknya dia. Apa maksudmu? Hadirin rekan seprofesi sekalian, saya ingin mengingatkan. King Feng Group, perusahaan jahat yang mengeksploitasi karyawan dan mencuri hasil kerja mereka. Bagi yang mau pindah, hindari perusahaan ini. Di layar besar adalah bukti eksploitasi karyawan oleh Yu Qing. Game ini saya selesaikan sendiri. Tapi beberapa kali direbut. Bahkan saya terkena utang 2 juta. Itulah perusahaan bagus. Perusahaan bagus. Yu Qin, kamu kira aku takut padamu? Sekarang di layar besar adalah semua yang saya berikan untuk Qian Feng. Tidak menyangka akhirnya dibuang. Tapi sekarang, saya dapatkan hak game itu. Langkah selanjutnya adalah seluruh grup Qian Feng. Dulu saya menganggap Yu King orang hebat. Membangun perusahaan dari nol hingga sejauh ini ternyata berdasarkan penipuan. Tidak menyangka dia hanya mencari nama baik. Kalau bukan karena dia Queen dan didukung Lulin, tidak ada kesempatan menghadapinya. Nada bicaramu. Apalagi yang bisa kamu katakan? Saya, Yu King, bukan orang baik. Namun King Feng tidak mudah untuk tumbang. Kalian pasti belum tahu. Bintang film internasional Jiang Ning sudah jadi duta game saya. Jiang Ning, dia tidak pernah terima iklan, tapi ternyata terima game ini. Dengan pengaruhnya Jiang Ning, jika dia jadi duta game ini, para penggemarnya akan hilangkan semua hambatan. Kalau benar begitu, Queen dan Lulin ingin hancurkan Yu King. Pasti tidak mudah. Pasti tidak mudah. Ye King, masih ada yang mau kamu katakan? Yakin Jiang Ning jadi duta kamu? Sudah 2 bulan lalu dipastikan. Lupa kasih tahu kamu. Hari ini Nyonya Jiang Ning juga hadir di lokasi acara untuk rayakan dan tanda tangani kontrak kerjasama. Wah, benar-benar saya nantikan. Sudah lama dengar Yu Zong jenius bisnis, ingin berkenalan. Sekarang akhirnya punya kesempatan ini. Dengar nama besar Yu Zong, hari ini ketemu benar-benar orang hebat. Bapak Yu, apakah ada peluang kerjasama di masa depan? Bisa dibicarakan. Ye King Yi, lihat dirimu jadi bahan tertawaan. Lawan aku dengan apa? Bukan? Kamu memang hebat. Tapi apa gunanya? Dibanding sumber daya dan koneksiku, Yu Qing itu apa? Jujur saja, dulunya Jiang Ning setuju. Itu karena dia mendukung gamaku. Sekarang kau berantem denganku begini. Kau pikir dia masih mau mendukungmu? Karena kau. Ye King Yi, kau sok jago. Jiang Ning kenal siapa kau? Omong kosong tak tahu diri. Tidak percaya. Nyonya Jiang Ning tiba. I'm lost. Are your breath in me? Wah, Nyonya Jiang. Terima kasih sudah datang khusus untuk ini. Anda siapa? Apu. Kelompok Qin Feng, Pak Yu pernah bahas kerjasama. Anda lupa. Kelompok Qin Feng. Oh, kamu. Tempat terbaik di konferensi puncak sudah siap. Ayo ikut saya. Lulin bangun, posisi utama untuk kakak Jiang. Terus sebut kakak Jiang. Yakin begitu dia akan bekerja sama. Jangan kira kerjasama dengan Ye King Yi bisa kalahkan Qin Feng, mustahil. Saya pasti kerjasama dengan kakak Jiang. Siapa kalian berdua? Benarkah? Satu kalimat dari saya bisa hentikan kerjasama kalian. Ye King Yi, kamu benar-benar sombong sekali. Popularitas kakak Jiang tak bisa dibendung. Benarkah? Lalu apa hubunganmu? Masih belum mengerti.
Kakak Jiang pilih saya. Di seluruh industri game, siapa punya kemampuan ini, kembalikan game. Kalau tidak, Lainnya apa? Masih ingin hancurkan karirmu? Dengan kekuatan mereka dan Lulin, dengan bantuan Jiang Ning, aku hanya bisa melindungi diri. Tidak cukup. Harus cari cara dapatkan game itu lagi. begini, Ye Qingyi. Kamu kembalikan game itu, aku izinkanmu balik ke King Feng. Renungkan, ini adalah dukungan tunggal kakak Jiang. Buat game didukung kakak Jiang, siapa yang bisa tandingi riwayat kerjamu? Saya sudah bilang, kerjasama yang kalian bicarakan tidak ada. Nei, kakak Jiang di depanmu, tapi kamu masih keras kepala. Kakak Jiang melihat potensi King Feng dan kemampuanku. Ye Qingyi, meskipun kamu adalah Queen, begitu King Feng dapat dukungan Nyonya Jiang, perlawananmu akan berakhir buruk. Ya, orang bijak tahu waktu mundur. Paman Yu tidak pernah menyakitimu, bukan malah memberimu kesempatan bikin game. Jadi, syarat ini hanya berlaku bila keduanya bekerja sama. Ye Qingyi, kamu benar-benar keras kepala, kakak Jiang. Tolong jelaskan, apakah ada kerjasama antara kita? Saya tidak bicara sebelumnya, karena belum paham situasinya. Saya sudah paham. Ternyata kalian peduli tentang kerjasama antara saya dan King Feng. Kakak Jiang, bicara singkat saja. Mereka tak pernah mengundang Anda bintang besar. Baik, bicara sebentar. Oh, saya tahu. Seluruh dunia ingin Anda menjadi duta. Jumlahnya banyak. Itu kehormatan bagi saya jika Anda mau. Tolong jelaskan kepada semua. Potensi dan kelebihan grup King Feng. Ye Qingyi, jangan berpikir. Jangan sombong hanya karena dukungan Lulin. Ada yang lebih hebat. Ada langit di luar langit. Ye Qingyi minta maaf kepada Pak Yu mengingat Anda baru saja membantu saya. Ya, harus menunggu mereka ungkapkan kerjasama untuk memaksa Anda tunduk. Ye Qingyi adalah wanita jahat. Tanpa pelajaran, takkan jujur. Kakak Jiang, Ye Qingyi ini meremehkan Anda. Katakan padanya, biar dia tahu risikonya. Kalian sudah selesai. Sekarang giliranku. Namamu Yu King, kan? Saya ingin tahu kapan ada kerjasama. Sebelum itu, kita belum pernah bertemu. Bagaimana bisa bekerja sama? Bukan sudah jelas bahwa Jiang Ji ingin menjadi duta untuk game Anda? Game Anda benar-benar sombong. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kakak Jiang, siapa dirimu untuk memanggilku kakak? Saya tidak punya adik seperti kamu, pencuri dan penindas. Saya adalah agen saya pernah ke King Feng. Berminat bermitra. Manajer saya datang untuk mendukung game karya putri saya. Agar game anak saya jadi yang terpopuler di dunia. Putri Anda. Segalanya kuhitung, tapi tak kusangka ada yang berani ambil karyanya. Mau menggagalkan usahanya. Sampai memblokirnya. Kalian kira Jiang Ning tak punya nyali? Nyonya Jiang, mungkin ada salah paham. Manajer Anda sebelumnya bilang Anda tertarik pada prospek game saya. Apa hubunganmu dengan prospek game itu? Ini game kamu. Ini game anak saya. Semua. Cie, adalah putri saya, Ye Qingyi. Semua, perkenalkan putri saya Ye Qingyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau anaknya Jiang Ning. Mo. Yu King, sudah kuperingatkan, cukup satu kalimatku untuk batal kerjasama ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kau pun tak pernah tanya. Sekalipun tanpa status ini, pantaskah kau perlakukan dia semena-mena? Ye Qingyi, bukan maksudku seperti itu. Aku cuma... Tenang saja, nak.
Ibu pasti bongkar perbuatan buruknya. Mulai sekarang takkan ada yang berani mencuri hasil kerja orang. Makasih, Bu. Jangan. Aku akan hancur kalau diekspos. Timmy, kamu sudah bekerja di sini bertahun-tahun, tega melihat bosmu hancur. Sangat tega. Bukankah kau berniat mencuri game Kingi tadi? Sudah, lupakan. Bercanda tadi, mana berani ganggu game Kingi? Sudah. Bu, bongkar kasus ini ke publik. Mulai sekarang. Pastikan dia hilang dari industri. Siapa berani? Tahukah kau, siapa sebenarnya bakerku? Hei, kau pikir aku Yuking berdiri sejauh ini? Benar-benar karena keahlianmu. Yikingi, di dunia saat ini, uang yang mengendalikan segalanya. Jadi, Yekingi, 5 tahun dan abdi. Tanpa investor kuat di belakang, dari mana gajimu akan datang? Silakan coba tebak. Siapa dalang di balik ini? siapa? Hanya orang dengan kekayaan luar biasa yang bisa melakukan ini selama 5 tahun. Ye Huaiyuan orang terkaya. Ye Huaiyuan. Oh. Ya, minta maaf sekarang. Atau, kalau tidak, Investasi ini berasal dari Tuan Ye karena King Ye, tapi Yu King tidak tahu. Kingi sembunyikan identitas. Yu King mengira ayah berinvestasi karena potensinya sendiri. So percaya diri. Ada pakaian ringan yang membuatnya berjalan terlalu lancar selama bertahun-tahun, tetapi suksesan perusahaan sebenarnya berkat Kingi. Ye Kingi, kesempatan terakhir. Yu King. Kau bebal. Apakah kau tahu siapa itu Ye Huaiyuan? Kingi begitu percaya diri mungkin benar-benar ada hubungan. Jangan bocorkan identitas ayah. Mari jebak dia. Ambil kembali semua saham perusahaan. Yu King tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Hari ini, grup King Feng harus berpindah tangan. Apa maksudmu? Saya telah memberitahu bahwa King Feng mulai ditekan di seluruh industri. Saya percaya bahwa dalam 10 menit, perusahaan yang Anda inginkan akan bangkrut. Anda bilang, jika saya berinvestasi saat ini, apakah ini sangat hemat biaya? Lulin, kamu terlalu nakal. Anda tidak pernah berpikir untuk meninggalkan saya. Saya hanya memperlakukan tubuh saya dengan caranya sendiri. Apakah Anda berani melawan Ye Huaiyuan? Sayangnya, Ye Huaiyuan memiliki karir yang hebat. Bagaimana Anda bisa memperhatikan King Feng kecil Anda? Selain itu, Ye Huaiyuan berinvestasi di perusahaan. Tidak ada 1.000 atau 800, sudah lama melupakan King Feng Anda. Bahkan jika Anda lupa, Anda pikir dia akan memusatiku untuk perusahaan sekecil itu. Apakah Anda pikir kekuatan Lulin saya adalah kertas? Kamu. Meskipun Lulin ini adalah bintang yang sedang naik daun, tidak ada warisan Ye, tapi sumber daya keuangan di bawah tangan tidak bisa Ye Huaiyuan ingin membersihkannya, tetapi itu tidak mudah. Dia tidak akan pernah berhadapan dengan King Feng dan Lulin. Tidak bagus. Kakek militer tidak baik, Tuan Yu. Perusahaan ditekan oleh grup Lu, apa yang segera bangkrut? Apa? Tidak begitu cepat. Pada awalnya, Lulin khawatir tentang kekhawatiran saya tentang permasalahan. Sekarang Anda harus memaksanya Yu Qing. Apa gunanya kartu hola Anda? Kau kentut. Tidak bisa. Setelah pemberitahuan, akuisisi King Feng Group dalam... Anda tidak bisa menandatangani kentut, Anda tidak bisa menandatangani. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika you selalu menyerah sesegera mungkin, terus seperti ini. Anda akan berhutang ratusan. Kami benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Atau menyerah sesegera mungkin, terus seperti ini. Karena hutang ratusan juta, kami benar-benar tidak memiliki jalan keluar dan menyerah. Grup King Feng didirikan oleh kerja keras saya. Bagaimana saya bisa menyerah? Mengapa? Anda yang membangunnya. Anda duduk di kantor setiap hari, minum teh dan menggoreng stok. Apa kerja keras Anda? Ini kerja keras saya. Apakah Anda tahu rasanya dihancurkan? Tentu saya tahu. Karena dulu Anda melakukan itu pada saya. Jangan menunggu. Mulai sekarang, akuisisi grup King Feng. Tidak bisa membeli. Coba pikirkan cara lain. Ada jalan. Ye Qingyi, kamu memaksaku. Kau akan menghancurkannya. Permainan ini, jangan pikirkan siapapun di antara kita. Qian Guangjin,
Beritahu Ye Huayuan, semua saham grup King Feng. Kuserahkan padanya. Ye Qingyi, kau ingin grup King Feng? Rebutlah, ayo. Aku lihat bagaimana kau berebut dengan Ye Huayuan. Oh, begitu. Ye Qingyi, kau paksaku. Ayo, rebut. Kau hebat, kau berkuasa. Kau ingin hancurkan aku. Sekarang, aku tak mungkin bangkit. Sama-sama hancur. Aku lihat nanti siapa lebih sengsara. Benarkah? Aku takut sekali. Direktur Yu, transfer saham sedang diproses. Aku tahu. Lihat, rencanamu sia-sia. Seandainya kau memohon, mungkin ku beri hak tanda tangan. 5 tahun. Sia-sia. Hehe. Tidak juga. Bagaimana transfer sahamnya? Hampir beres. Baguslah. Yu King, tahu kenapa aku tidak menghentikanmu tadi? Apa maksud kau? Jujur saja, saham milikmu sudah berada di tanganku. Mimpi di siang bolong, semua sahamku sudah ke Ye Huayuan. Benar, kau berikan padanya. Tapi, dia kembalikan padaku. Apa? Ada satu hal yang belum kau tahu. Ye Huayuan itu ayahku. Mari sambut Kak Suyan. Yu King, kau serakah. 5 tahun lalu kupikir, kutemukan orang sevisi ingin buat yang terbesar. Meskipun dulu King Feng masih perusahaan kecil saja, aku tetap mau bergabung. Saat aku baru masuk perusahaan, hanya ada 5 orang saja. Kamu sampai tak mampu bayar gaji. Jelaskan, kamu ingin buat game terbesar di dunia. Aku kira kita punya impian sama. Jadi, meskipun kamu belum punya ide, aku tetap bertahan. Curahkan semua tenaga buat game ini. Yu King, jujur saja, aku belum cukup berkorban. Saat kalian istirahat, aku tetap lembur. Saat kalian makan, aku tetap lembur. Aku bahkan belum pernah cuti sama sekali. Kadang aku lembur sampai larut malam, lalu tidur di kantor. Perusahaan adalah rumahku. Lalu kamu, balas jasaku seperti apa ini? Kerja kerasmu sudah dibayar lunas. Kira-kira aku Ye Qingyi ini orang yang butuh uangmu. Yu King, keserakahanmu akan hancurkanmu. Kau mulai akali aku. Aku balas dendam. Seandainya kau dulu jujur memenuhi janji, aku akan balas begini. Kini aku fokus menyelesaikan permainanku. Selamat. Apa lagi? Maaf, Direktur Ye. Saya salah waktu itu dihasut orang jahat. Maafkan saya sekali ini. Kau berani mengkhianati aku. Semoga beruntung. Semua ini. Sudah terlalu banyak salah ikuti Anda. Tak bisa terus berbuat salah. Qian Guangjin. Sulfus, akulah yang naikkan kau jadi direktur. Kau tak tahu kemampuanmu. Tanpa aku, siapa kau sekarang? Berani-beraninya kau khianati aku. Mengkhianati? Pilih terang dari gelap. Kalian semua tunggu saja. Tamparan ini untuk mencuri jasamu di proyek game. Tamparan ini. Rusakkan hubunganmu dengan Jiang Suang. Tamparan ini. Karena ikutimu. Berpihak buta. Qian Guangjin, mau tebus kesalahan dengan membantu. Mau. Aku mau. Kau kan dekat dengan Yu King. Dulu dia sangat percaya padamu. Pasti kau tahu banyak hal. Urusi masalah pajaknya dan siapkan semuanya. Serahkan padaku pada waktu ini besok. Santai, Pak Ye. Aku tahu semua perbuatan Yu King. Akan kususun rapi. Tunggu saja, aku akan urus semuanya dengan rapi. Tunggu aku. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik.
Bagaimana, bisa kan? Kau mau beri dia kesempatan. Tentu. Hmm, Aku sudah terluka karena dia. Wajar kalau aku minta imbalan. Balas dendamku biar dia rasakan dipermainkan. besok kamu siap kembali ambil alih perusahaan. Yu King masih belum mau menyerah. Cepat selesaikan agar tak ada masalah. Ye Qingyi, perempuan ini seharusnya dulu tidak pekerjakan dia. Aku tak akan menunggu kekalahan. Aku, Yu King, takkan menyerah. Untungnya dia simpan semua ini selama bekerja. Ini cukup untuk tuduh dia malas. Juga cukup untuk hancurkan reputasi. Siapa izin kamu di sini? Qian Guangjin, kamu dipecat. Cepat pergi. Nada bicara. Jangan sombong di depanku. Hah? Sekarang statusmu apa? Tidak adil. Masih milik keluarga Yu. Kau benar-benar membuat marah semua tokoh penting di tiap bidang pertama kalinya. Berani pukul saya. Wah, ho ho ho. Larang saya? Pukul kapan saja. Ribut apa? Berani. Ragu. Ye Qingyi, masih berani datang? Saya penanggung jawab sini. Ada yang tak berani saya lakukan? Benar. Baik. Mau lihat-lihat dulu. Ini apa sih? Jangan kira bukti palsu ini bisa menghancurkan saya. Palsu. Apa buktimu kalau ini palsu? Lupa satu hal penting. Masih ingat bagaimana dulu kau dapat ini? Jangan-jangan. Qian Guangjin yang kasihnya. Dasar. Hei. Ada lagi. Qian Guangjin simpan. Semua kerjaku selama ini, Qian Guangjin sudah siapkan buktinya. Hamba melayani dengan senang hati. Dasar Qian Guangjin. Sudah kuperingatkan. Jangan melawan sia-sia. Tapi kau tak pernah dengarkan. Terus apa lagi? Apa? Yu King tak terkalahkan. Semua ini karena kamu. Bukti penggelapan pajakmu. Masih berani berdiri di sini. Kamu bahkan punya ini. Pasti. Tujuan kedatanganku untuk memberantas virus sepertimu, biar kantor tidak kacau. Oke. Oi. Qian Guangjin, ini hasil yang kau mau. Penderitaanku ini semua karena kamu. Tidak ada pilihan. Siapa suruh baik? Pak Ye, aku tetap jadi direktur setelah aku urus perusahaan baru, kan? Direktur. Jangan mimpi. Bukan begitu. Berarti kamu naik jabatan. Wah, malu sekali. Tahu. Jangan mimpi. Qian Guangjin. Siap. Wah, malu sekali. Tahu. Jangan mimpi. Qian Guangjin. Siap. Kamu dipecat. Qingyi bukan. Ye. Apa maksudnya ini? Aku sudah siapkan banyak data untuk katanya aku bisa tebus kesalahan. Benar. Aku memang beri kesempatan itu. Tapi tak kusangka tebus kesalahanmu. Oh. Qian Guangjin bodoh sekali. Masih tak sadar. Dengan pura-pura pindah pihak. Hianatiku cari majikan baru, tapi akhirnya Dihianati juga kan? sah-sah saja. Qingyi, jangan perlakukan aku begini. Aku sudah berjasa untukmu. Aku? Lalu apa lagi? Kau pikir dengan kumpulkan sedikit bukti, bisa hapus kejahatanmu dulu? Andai aku tak punya latar belakang kuat, tak punya nama besar, aku cuma karyawan biasa dengan mimpi. Apa aku harus buang sia-sia 5 tahun masa muda? 5 tahun kerja keras sia-sia? Masih berutang 2 juta. Kau tak pernah merasa diri salah, Qian Guangjin. Kau hanya menyesal salah memilih sekutu. Kamu hanya takut karirmu hancur, dasar egois.
Kamu hanya pemalas yang tak berguna. Bisa jadi direktur. Mereka yang bekerja keras justru dieksploitasi olehmu. Jadi kambing hitammu. Kau bukan anak kecil. Memang beginilah dunia. Hanya pandai menjilat bisa meraih jabatan. Nyebalkan. Berkemampuan, siapa peduli? Dulu tak ada gunanya. Tapi selama Ye Qingyi ada, takkan ada talenta yang disia-siakan. Sekali-kali tidak. Kerja keras hanya buang-buang waktu muda. Gian Guangjin. Kau takkan pernah pahami ini, Satpam. Buang dia keluar. Aduh. Direktur Ye, saya salah. Saya rela mulai dari gaji kecil. Saya rela turun jabatan, beri kesempatan, buang dia. Cepat. Sudah lihat kan? Direktur Ye habis mandi sepah dibuang. Dia tak peduli persahabatan kerja. Lebih baik kalian resign. Kalau tidak, dukungannya. Nanti saja kalian akan di blacklist dari industri ini. Direktur Ye, Xiao Zhang dari teknis, saya mau tanya. Kalau saya tetap kerja di sini, bisa naik gaji. Saya juga. Saya Xiao Li, desainer karakter. Spesialisasi kami sangat dicari di industri ini. Khususnya desain karakter game ini sepenuhnya saya yang kerjakan. Saya keluar akan rugikan perusahaan. Begini saja, tidak banyak maunya. Jika Anda mau naikkan gaji saya 2 kali lipat, saya bersedia tetap bekerja. Saya juga mau tetap kalau gaji naik. Kalau tidak setuju, kami semua akan keluar. Kamu kira setelah kami pergi kamu bisa langsung cari banyak pengganti yang kompeten? Betul. Yang pertama. Direktur Ye umumkan restrukturisasi. Yang mau tetap boleh tinggal. Gaji naik 20%. Yang tidak mau tetap bisa mengundurkan diri sekarang. Naiknya cuma segini, Pak Ye. Aku perlu menegurmu. Alright. Ada karyawan yang kerja asal-asalan menurut Pak Ye. Oh benar. Wah, kamu dipecat. 740. Sudah kubilang. Jika kalian kerja keras, aku tidak akan pernah merugikan kalian semua. Gajiku lebih tinggi dari standar industri. Begitu juga. Aku Ye Qingyi tidak akan mempekerjakan pemalas seperti Qian Guangjin. Masih ada keberatan? Aku setuju. Aku juga setuju. Hei, kalian kenapa? Langsung setuju. Cuma naik 20% gaji saja sudah puas? Terserah. Dulu gajimu sedikit dan kamu tidak pernah bayar tepat waktu. Itu untuk melatihmu menyimpan uang. Yu King, ini tidak tentangmu. Segera keluar dari sini. Kamu tidak mau pergi, baik. Kalian beberapa orang, buang dia keluar. Jangan mendekat. Aku peringatkan kalian, jangan berani-berani menyentuhku. Ye Qingyi. Saya tidak akan memaafkanmu. Pasti tidak. Ernie. Datang. Benar. Saya masih punya satu jalan. Tempat kantor grup King Feng. Itu saya yang bayar sewanya. Nenek pemilik rumah. Dia sangat suka saya. Game ini istimewa. Kantor King Feng sekarang susah dicari yang mirip. Nanti aku kasih tahu nenek. Ye Qingyi, pergilah bersama timmu. Ye Qingyi. Kamu tetap kalah dariku. Setelah kamu keluar dari sini, rugi berapa banyak? Haha. Tapi aku orang besar tak perlu ribut sama kamu. Asalkan kamu kembalikan sahamku. Aku tetap izinkan kamu pindah lagi. Untung semua urusan selesai. Untung juga hari ini ulang tahun nenek. Meskipun sibuk tetap harus utamakan nenek. Nenek belum lihat bayi cucunya.
Pasti harus memberi banyak angpau lagi untuk anak-anak. Aset atas namanya hanya properti. Tidak perlu dipusingkan, uang terus mengalir deras. Dia jauh lebih kaya dari ayahku. Aku juga akan berusaha. Ku bantu kau hidup dari uang sewa nanti. Yuking, kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Kamu mau apa? Kalian datang kenapa? Masih sok suci. Kau datang cuma untuk hadang aku. Hadan! Ye King Yi, jangan sok. Aku datang rayakan ulang tahun Nenek Zhao. Apakah kalian juga punya tujuan sama? Lebih baik menyerah saja. Apa gunanya memujuk Nenek Zhao? Aku yang pertama menyewa kantor itu. Boleh tidaknya kalian pakai, terserah keputusanku. Kantor. King Feng Group sekarang sewa dari Nenek Zhao? Iya. Betul. Jujur saja, aku dekat dengan Nenek Zhao. Cukup aku sampaikan padanya. Kantor sejenis ini kau tak bisa menyewa satupun. Ye King Yi, nanti kau dan stafmu bisa kerja di jalanan saja. Yu King, ku beri kau kesempatan terakhir saja menyesal. Pergilah dengan baik. Aku bisa anggap kau tak pernah muncul. Waduh, takut ya. Jangan takut, aku takkan berbuat apa-apa, Ye King Yi. Mau kita bertransaksi? Oh? Ku bebaskan kasus kau hancurkan namaku, asal kau kembalikan sahamku. Kantor ini tetap bisa kau pakai, bagaimana denganmu? Dan kau tetap buatkan game untukku. Setuju. Apa dia terkena gangguan mental? Apa tindakanku terlalu kejam? Kau hanya membalas dengan caranya sendiri. Ini belum seberapa. Lalu kenapa dia bisa bicara begitu? Kalian jangan sok tidak tahu diri. Ye King Yi, ini kesempatan terakhir untukmu. Oh, aku harus berterima kasih. Kembalikan sahamku, mungkin ku biarkan prestasimu. Atau jangan salahkan aku. Tak perlu. Aku ingin lihat. Bernie. 6. Tuan Hu, Nenek meminta Tuan datang. Nenek tehnya. Yu Xiao, ada yang perlu ku bantu? Nenek memang selalu tahu segalanya. Begini ceritanya. Aku kan punya usaha kecil. Perusahaan saya sekarang sedang berkembang. Baru saja mulai berkembang, seorang karyawan merasa memiliki jasa besar. Dengan segala cara, dia berhasil merebut perusahaan saya. Apa? Benarkah? Astaga, Anda tak tahu betapa keterlaluannya mereka. Saya yang tak berdaya diusir. Seperti anjing terlantar. Dikeluarkan. Tenanglah dulu, Xiao Yu. Nenek akan atur semua ini. Sungguh. Coba jelaskan siapa orang ini begitu keterlaluan. Nenek pasti akan beri pelajaran yang baik untuk mereka. Tidak ingat. Anda pemilik perusahaan game kan? Kebetulan. Menantu saya juga punya perusahaan game. Pengaruhnya sangat besar di bidangnya. Sungguh. Kejadian ini, kalau dia bantu rebut perusahaanmu. Nenek, aku paham maksudmu. Kau tak kenal orang itu. Nenek, dia menyiksaku terus. Aku tiada kuasa atau pengaruh. Aku cemas soal ini membahayakanmu. Membakar diri sendiri. Tenang saja, Xiao Yu. Di Tiongkok belum ada yang bisa mengalahkanku. Tak mungkin. Belum ada masalah tak terkendali. Nana, aku titipkan grup King Feng padamu. Tenang saja. Mulutmu manis, suakan perusahaanku lagi. Nenek memang patut bantu kamu. Nenek jangan bicara begitu. Satu asli.
Hei, teleponku. Telepon ini. Halo. Kenapa kalian belum sampai juga? Hampir sampai. Wah, apakah cicitku sudah dibawa? Baguslah, sudah dibawa. Apa? Dia mau tempat ini. Oh, nanti nenek carikan solusi. Ah, Nek, aku juga. Mau minta tolong. Tadi menantuku yang telepon. Oh, dengan bantuannya, urusanmu pasti selesai. Tapi Pak Au, nenek juga ingin memintamu membantu. Nek, katakan saja. Siapa itu? Lihat, bisakah kamu merelakan tempatmu untukku? Bodoh. Nenek tak ingin kamu dirugikan. Ada gedung kantor di dekat stasiun Tiankou. Kamu bisa pindah ke sana. Tempatnya lebih luas, tapi sewanya tetap sama. Dan juga kamu dapat gratis 6 bulan, ya 6 bulan. Tapi nenek, aku menyewa tempat itu karena desainnya lebih cocok untuk bisnis. Astaga, Pak Yu. Bukankah segalanya bisa diatur? Ini cucu kesayanganku satu-satunya. Permintaannya utang besar. Ternyata Nenek Zhao orang berpengaruh. Jika setuju, dia pasti senang. Bisnisku mungkin membaik. Baik, Nenek. Terserah apa kata Nenek. Nenek tahu kamu pengertian. Ayo kita tanda tangani. Hah? Ayo tanda tangani. Nak Yu, urusan ini. Nenek sangat terima kasih. Gak apa-apa, Nek. Wajar kok. Kalian masuk kenapa? Ini wilayahmu. Kau boleh datang, kami tidak boleh. Nek, dia penjahat yang merampas perusahaanku. Ye Qingyi ini seenaknya bertindak karena punya kekuasaan. Lihatlah, jadinya aku seperti ini. Maksudmu, diakah pelakunya? Ya, benar dia. Mana? Cucuku sayang. Nenek rindu sekali. Salah nenek semua. Mana? Jangan marah lagi ya. Kamu ini, Nek. Kak Lin, kenapa tak kunjungi nenek? Kalian berdua sama-sama sibuk. Ini salahku. Sudah. Tuanku, izinkan saya perkenalkan, ini cucuku. Ye Qingyi, ini menantu kesayanganku. Lulin. Katamu mereka yang merebut perusahaanmu. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada. Pak Xiao Ao, bicaralah dengan bebas. Kalau cucuku bertindak semena-mena, aku tak akan membelanya. Tidak mungkin. Harapan terakhirku adalah Nenek Ye Qingyi. Kenapa? Kok bisa begitu? Kenapa? Yu King, menyerah saja. Ada keluhan apa? Mau cari nenekku? Langsung katakan saja. Keluhan. Aku, Yu King, adalah lelucon terbesar. Ye Qingyi, aku tidak terima. Aku tak terima. Aku cuma mau punya perusahaan sendiri. Salahku apa? Ya, aku menyakitimu. Kamu juga tidak pernah bilang punya latar belakang besar. Jadi wajar aku merebutmu. Yu King, kamu sudah gila. Hah, ya aku memang gila. Kamu yang membuatku gila. Kenapa kamu bukan pekerja biasa yang bisa diatur? Kenapa kamu punya latar belakang besar? Apa itu? Pemenang ambil semua.
Aku yang kalah. Tidak kuduga koneksi andalanku selama ini. Ternyata aura yang disembunyikan. Kemampuan. Maaf, aku terlalu sombong. Aku memang serakah. Semua salahku. Semua salahku. Kerja bagus semua di kuartal ini. Mulai hari ini perusahaan berjalan lancar. Sekarang bernama Grup Arah Angin. Bagus. Ada angpau pembukaan kerja. Mobil resleting. Aku, Ye Qingyi, pasti akan bangun perusahaan game paling bersih. Aduh, orang baik tiba-tiba gila. Katanya dulu dia bos tidak bermoral. Pasti terkena karma. Sialan. Harus diingat, 42 set beton ini hanya bisa mengagumi pasta Italia itu. Cepat di sini. Ada masalah apa denganmu? Ya. Kendalikan. Salah semua. Ulangi.